Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Resiliensi atau daya listrik ini sama, hanya saja katanya yang berbeda, maknanya sama. Sama-sama dapat tumbuh, dapat dari keterpurukan mereka kembali menjadi orang yang lebih baik lagi. Ini arti daya listrik. Dapat kita ketahui, sering berita-berita yang terjadi di Indonesia saat ini, sering diejek tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Ini salah satu problem dan masalah yang terjadi di Indonesia. Makanya daya listrik ini perlu kita terapkan kepada anak didik kita. Tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri, siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Ini permasalahan yang sangat sering terjadi di Indonesia. Ini berita faktual ya Bapak Ibu, bukan berita yang dibuat-buat. Nah, self resilience ini ada 7 bagian. Yang pertama emotional stability, adaptability, growth mindset. Nanti growth mindset ini akan kita bahas satu. Effective problem solving, self compassion, dan positive perspective, dan self awareness. Kita akan membahas di sini ada namanya fixed mindset dan growth mindset. Jadi fixed mindset ini adalah pemikiran yang sudah ada sejak lahir atau pemikiran yang tetap, gak mau dia berubah, pemikirannya tetap, dia gak mau berkembang. Nah, kalau growth mindset ini adalah pemikiran berkembang atau pemikiran bertumbuh. Contohnya dapat kita lihat di sini tentang kesuksesan. Saya bisa sukses jika punya bakat. Itu pemikiran fixed mindset atau pemikiran yang tetap. Kalau dia growth mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Itu contohnya kalau yang tentang kesuksesan. Kalau kegagalan, fixed mindset pasti akan mengatakan saya menyerah. Kalau dia growth mindset, dia akan mengatakan saya akan coba lagi. Kalau kesulitan, saya tidak bisa. Kalau growth mindset, saya belum bisa.
Kalau tentang masalah, mengapa masalah ini terjadi kepada saya? Kalau growth mindset, solusi apa yang bisa saya upayakan? Tentang kritik, saya sakit hati. Kalau growth mindset, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Hal ini sebenarnya dapat kita lihat dan mungkin kita pernah mengatakan fixed mindset. Tadi di awal ada dikatakan jurus kan? Jurus fixed mindset ini akan datang kepada kita bagaimana caranya kita menghilangkan fixed mindset ini dalam diri kita dan mengubahnya menjadi growth mindset. Jangan mengatakan saya menyerah, coba katakan saya akan coba lagi. Jangan pernah mengatakan saya sakit hati, katakanlah terima kasih, saya akan memperbaikinya. Nah, Bapak Ibu, coba dilihat di layar. Apakah saya fixed mindset atau growth mindset? Coba kita lihat yang pertama. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Apakah ini fixed atau growth? Fix. Oke, yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Fix. Yang ketiga, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja. Growth. Yang keempat, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Fix. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti Growth. saya. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Growth. Bakat alami adalah faktor terpenting Fix. dalam kesuksesan. Ini gak jawabannya. Benar nggak yang kita jawab tadi? Silahkan tepuk tangan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat meninggalkan fixed mindset dan membawa growth mindset dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Pujian menghancurkan resiliensi. Ada dua situasi. Yang pertama, kelas A dipuji, kelas B diberi dukungan. Menurut Bapak Ibu, bagaimana bagusnya? Apakah kelas itu lebih cocok dipuji atau diberi dukungan? Diberi dukungan. Ada yang mau memberi sebuah pendapat? Saya coba menjawab ya Ibu. Kalau menurut saya itu lebih ke diberi dukungan. Karena apa? Ketika siswa dipuji, mereka akan stuck sampai di situ saja. Tetapi ketika mereka diberi dukungan, mereka akan terus berkembang dan tidak merasa cukup dengan kemampuannya. Itu saja. Demikian, terima kasih. Oke, silahkan diberikan aplaus. Benar sekali yang dikatakan oleh Bu Ade, bahwasanya anak-anak itu sebenarnya lebih cocok diberi dukungan daripada dipuji. Sama seperti tadi, kita kembali lagi fix dan growth. Jadi lebih kepada berilah mereka dukungan, jangan dipuji. Kalau dipuji terus-terusan, mereka akan stuck dan tidak mau berkembang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Asrul. Nah, di sini ada namanya teknik burger atau apresiasi, koreksi, apresiasi. Nah, dalam teknik burger ini ada namanya, kalau kita ibaratkan burger ya, burger itu kan ada roti di atas, ada daging dan ada roti di bawah. Jika dalam sebuah burger tidak ada daging, apa rasanya Bapak Ibu? Hambar kan? Nah, jika di dalam burger ini tidak ada daging, makanya dia rasanya hambar. Makanya di sini diibaratkan teknik burger namanya. Yang pertama diawali apresiasi, di tengah koreksi dan diakhiri apresiasi lagi. Nah, di sini contohnya yang pertama, Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Nah, Bapak percaya kamu pasti bisa. Itu contoh yang pertama, satu. Contoh yang kedua seperti ini. Ibu apresiasi kamu sudah berusaha agar tidak datang terlambat. Bagaimana agar kamu tidak datang terlambat lagi
dengan mengurangi waktu bermain game dan tidur lebih cepat. Ibu yakin dan percaya kamu pasti bisa. Ini sebenarnya teknik burger yang sebenarnya tidak bisa kita katakan akan berhasil langsung kepada anak-anak kita kalau mereka menghadapi masalah. Akan tetapi hal ini dapat kita jadikan sebagai salah satu contoh untuk mengatasi problem atau masalah anak-anak. Namun untuk pertanyaan Pak Asrul, kalau seandainya anak-anak bermasalah, kami akan panggil ke ruang BK atau kami akan melaksanakan konseling individual. Nah, di dalam konseling individual Pak, tidak akan bisa langsung selesai dalam satu tahap. Misalnya tahap pertama kami akan koreksi dulu Pak. Kami akan korek dulu apa permasalahan yang terjadi. Nah, setelah selesai nanti misalnya kami membutuhkan atau melibatkan wakil kurikulum atau wakil kesiswaan atau bahkan kami perlu melibatkan kepala sekolah atau kami perlu melibatkan siapapun. Tapi untuk mengatasi masalah ini kami tidak bisa membuatnya dalam satu tahap saja. Misalnya tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Begitu caranya Pak. Kalau dalam konseling individual, yang pasti kami akan melibatkan banyak pihak. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kami pertama mengorek dulu masalahnya di mana. Bagian mana yang akan bisa kami masuki ke dalamnya. Atau perlu juga nanti kami akan memanggil orang tua, wali kelas, atau siapapun itu yang akan terlibat dalam masalah si anak. Karena mengatasi masalah itu Pak tidak bisa langsung satu tahap. Pasti ada misalnya pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Nah, yang saya katakan ini adalah salah satu teori yang bisa kita katakan kepada anak-anak bahwasanya mereka itu berharga. Makanya dikatakan seperti apresiasi, koreksi, apresiasi ini bisa kita katakan sama anak-anak. Misalnya kita melihat anak-anak tidak berdasi, nanti Bapak bilang aja seperti ini, Ibu apresiasi kamu sudah mau datang cepat ke sekolah ini. Bagaimana agar kamu tetap terlihat tampan, besok pakailah dasimu. Ibu yakin kamu lebih tampan besoknya gitu. Jadi hal-hal ini yang yang burger ini, metode burger ini bisa kita katakan misalnya untuk masalah anak-anak yang pasti akan dia ingat, oh berarti selama ini guru-guru ini memperhatikan saya atau melihat saya gitu kan, terlalu hebat kali lah guru itu mengingat saya gitu kan. Jadi bisa kita katakan apresiasi koreksi ini untuk ke anak-anak kita. Misalnya juga anak-anak yang dia ngantuk di kelas Bapak Ibu, misalnya dia ngantuk di belakang sudah gini-gini matanya kan, nanti Bapak bilang, Bapak apresiasi kamu tetap mau melihat Bapak yang mengajar ini. Namun bagaimana kalau mengurangi waktu menontonmu atau mengurangi waktu bermain game di malam hari, terus nanti apresiasi di bawahnya, Bapak yakin dan percaya kamu pasti bisa. Jadi misalnya bolehlah Bapak Ibu katakan ini kepada anak-anak kita agar mereka sadar dan yakin bahwasanya oh begitu, seperti itu. Nah, ini juga ada tentang lembut dan tegas. Tegas ini kind and firm. Nah, di sini ada jenis mengajar ya Bapak Ibu. Yang pertama ini tegas tidak lembut, atau ini yang pertama tegas tidak lembut, tegas lembut, tidak tegas tidak lembut, tidak tegas tapi lembut. Menurut Bapak Ibu yang mana yang paling benar-benar cocok untuk sebagai seorang pengajar atau pendidik? Apakah tegas? Tegas lembut. TL. Tegas tidak lembut. Tidak lulus. Tegas tidak lembut. TL. Tegas lembut. Tegas tidak lembut cocok nggak Bapak Ibu? No. Tegas lembut. Cocok. Tidak tegas tidak lembut. No. Tidak tegas tapi lembut. No. Jadi yang paling cocok di sini adalah tegas lembut. Kalau menurut teori ini. Tapi kalau seandainya perlu, bolehlah Bapak Ibu. Sedikit.
Mungkin sesuai kondisi aja. Sesuai kondisi karena Pak Dewa dan Pak. Nah ini dia sudah selesai. Oke,